sampai hulu. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada pagi hari ini kembali kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yang saya beri tema adalah hikmat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang hikmat itu juga berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu juga berbicara tentang bagaimana sikap kita ataupun cara hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berhikmat adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada tuntunan Tuhan, kepada pemeliharaan dan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Tentunya orang yang berhikmat juga adalah orang yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan ataupun yang Tuhan firmankan. Orang yang berhikmat juga adalah orang yang mau menerima masukan dari orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya dan berhikmat, maka itu akan terlihat dari dalam kehidupan orang itu setiap hari ataupun dalam kesehariannya. Orang yang berhikmat ataupun yang percaya kepada Tuhan itu dapat terlihat dari cara hidupnya sehari-hari. Nah, bagaimanakah cara ataupun kehidupan kita dalam sehari-hari yang mencerminkan atau yang menggambarkan orang yang berhikmat dan percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah adanya kasih setia dalam hidupnya. Dikatakan di ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, antara kasih dan kesetiaan itu berkaitan erat. Dikatakan bahwa kasih tanpa kesetiaan hanyalah sebuah fata morgana, indah tetapi tidak nyata dan mudah menghilang. Sebaliknya, kesetiaan tanpa kasih adalah perhambaan belaka, hampa dan tidak memiliki makna. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan meminta agar kita mengalungkan kasih dan kesetiaan kita di leher. Nah, kita tahu bahwa kalung itu berfungsi sebagai perhiasan yang memberikan sesuatu yang berbeda ketika orang memakainya, perhiasan dan membuat orang itu berbeda, dan orang akan melihat perbedaan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah ketika kita percaya dan berhikmat, yaitu percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Itu tidak bergantung kepada bagaimana kekuatan kita, ataupun sepenuhnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan hanya percaya di mulut, tetapi di hati kita juga. Orang yang berhikmat adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya, di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kemudian yang ketiga adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan diri sendiri tentunya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya dan berhikmat adalah mempercayai semuanya karena Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini oleh karena Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita boleh melakukan segala sesuatunya, kita mempercayai itu karena Tuhan. Nah, seringkali bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, namun seringkali juga bahwa kadang ia mengandalkan kemampuannya sendiri. Baik itu dalam pelayanan, bahwa kalau ia melakukan pelayanan-pelayanan besar, kadang-kadang itu karena saya. Kalau saya boleh membangun gereja besar, itu karena saya punya relasi yang baik dengan orang lain, punya relasi dengan banyak orang, punya relasi dengan para pengusaha, sehingga saya boleh membangun gereja ataupun bisa membangun gereja yang besar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari bahwa sikap percaya kita kepada Tuhan seringkali tergantikan oleh rasa bahwa kita bisa melakukan itu karena kita, bukan karena Tuhan.
Seringkali kalau ketika melakukan sesuatu yang besar, itu bukan karena Tuhan, bukan Tuhan yang ditonjolkan, tetapi lebih kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang selanjutnya bahwa ketika kita memiliki hikmat dan percaya kepada Tuhan, kita tidak lupa juga untuk memuliakan Tuhan dengan harta benda yang Tuhan percayakan untuk kita miliki. Di ayat yang selanjutnya Tuhan juga memberikan kepada kita bahwa di ayat yang 9 mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memahami dan tahu bahwa Tuhan itu tidak perlu diperkaya dengan harta benda yang Tuhan izinkan kita miliki. Namun Tuhan mau melihat sikap percaya kita itu seperti apa. Apakah segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, penghasilan-penghasilan yang kita terima itu mau kita makan sendiri ataupun untuk kita diri sendiri? Tentunya Tuhan tidak mau itu dilakukan oleh orang yang berhikmat dan yang percaya kepadanya. Nah, tujuannya yang pertama ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta benda kita adalah yang pertama mungkin untuk kita menopang pelayanan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu bentuk pelayanan kita ketika kita tidak bisa mengambil bagian dalam pelayanan adalah menopang pelayanan. Kita tidak bisa seperti pendeta, penginjil, ataupun yang berkhotbah, tetapi kita bisa mensupport pelayanan kita melalui harta benda yang kita miliki, kemudian untuk membantu sesama kita. Pelayanan yang kita lakukan tidak terbatas hanya di gereja, tetapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk boleh membantu sesama kita dengan harta benda yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita percaya dan memiliki hikmat, mari kita melakukan beberapa hal yang sudah tadi kita dengarkan bersama. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap memiliki hikmat dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, dan bersyukur untuk hari ini untuk kami boleh ada oleh karena kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini berdoa buat gereja yang ada di Rei 8 Palimirmo yang Tuhan percayakan boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur menyerahkan jemaat yang ada di sana, biarnya mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari selalu mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada janji dan pemeliharaan-Mu. Tuhan menolong juga tenaga pelayanan yang ada di sana. Biarlah kiranya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan dalam melayani. Terima kasih juga program jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Tuhan juga memberkati setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada, ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah kategorial. Tuhan menolong, dan melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami pendeta, Pikaris dan TKS Resort GKI Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.